wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Barbali, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Urusan dan Kepala Seksi di lingkungan Sekretariat Kantor Kepala Desa Barbali, Bapak Kepala Dusun yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah kita dalam agenda rapat koordinasi penyatuan pemahaman visi dan misi, sekaligus kita nanti akan disampaikan materi tentang ketentuan peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 103 tentang pedoman pengangkatan, pemberhentian dan disiplin perangkat desa di Kabupaten Lombok Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketentuan Pergub 103 ini baru kemarin di bulan Desember 2021 diterbitkan, diundangkan di bagian hukum. Oleh karena itu wajib kita menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pedoman kita dalam rangka kita bekerja, dalam rangka ketentuan kita bagaimana melakukan pelayanan di masyarakat. Itu Bapak Ibu sekalian, dan memang besok akan ada kegiatan sosialisasi juga seperti ini yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah. Tapi kita awali dulu agar nanti pada saat kegiatan sosialisasi minimal kita sudah punya pemahaman yang sama. Kalaupun tidak harus sama karena memang kita berbeda-beda pemahaman, tapi minimal kita tahu, dan nanti materi itu akan kami share di grup untuk kita pahami bersama, kita baca, lalu kemudian kita laksanakan. Itu yang paling penting, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bahwa materi ini tidak kita pada ruang lingkup bagaimana pengangkatan dan mekanismenya, karena Bapak sudah menjadi perangkat desa, tetapi kami akan lebih kepada bagaimana kewajiban kita, bagaimana larangan dan disiplin, termasuk sanksi dan evaluasi terhadap penilaian kinerja Bapak Ibu sekalian. Itu yang paling penting, karena kalau terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian itu akan jadi materi sosialisasi kita di tingkat pada saat masyarakat kita akan mengikuti seleksi terhadap perangkat desa. Jadi kita lebih fokus pada bagaimana kewajiban, larangan dan sanksi disiplin yang akan diberikan oleh pemerintah desa tatkala kita tidak melaksanakan tugas dan fungsi. Oleh karena itu penting, makanya kiranya nanti akan beberapa, termasuk juga bagaimana hari kerja, jam kerja itu akan kita atur sedemikian rupa sehingga tidak jam 12 itu Bapak sudah meninggalkan tempat tanpa ketentuan alasan yang jelas. Dan kami tekankan bahwa kita kalau mengikuti waktu kerja itu 5 hari kerja, maka hari Jumat siang itu kita masuk seperti biasa pada Jumat. Dan ketentuannya kita sudah berikan kelonggaran dari jam 8 sampai jam 4. Ini beberapa hari saya lihat jam 12 sudah tidak ada di tempat dan tidak punya izin dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting untuk bagi kita semua untuk sama-sama kita mentaati ketentuan peraturan yang berlaku. Saya kira itu pengantar dari kami Bapak Ibu sekalian, dan nanti materi lebih lanjut kami akan disampaikan secara panel baik oleh Bapak Kepala Desa maupun oleh saya sendiri. Saya kira itu, terima kasih, dan kami lanjutkan materi sosialisasi dan koordinasi kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa Barbali. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Barbali, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Urusan dan Kepala Seksi di lingkungan Sekretariat Kantor Kepala Desa Barbali, Bapak Kepala Dusun yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah kita dalam agenda rapat koordinasi
penyatuan pemahaman visi dan misi, sekaligus kita nanti akan disampaikan materi tentang ketentuan peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 103 tentang pedoman pengangkatan, pemberhentian dan disiplin perangkat desa di Kabupaten Lombok Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketentuan Pergub 103 ini baru kemarin di bulan Desember 2021 diterbitkan, diundangkan di bagian hukum. Oleh karena itu wajib kita menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pedoman kita dalam rangka kita bekerja, dalam rangka ketentuan kita bagaimana melakukan pelayanan di masyarakat. Itu Bapak Ibu sekalian, dan memang besok akan ada kegiatan sosialisasi juga seperti ini yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah. Tapi kita awali dulu agar nanti pada saat kegiatan sosialisasi minimal kita sudah punya pemahaman yang sama. Kalaupun tidak harus sama karena memang kita berbeda-beda pemahaman, tapi minimal kita tahu, dan nanti materi itu akan kami share di grup untuk kita pahami bersama, kita baca, lalu kemudian kita laksanakan. Itu yang paling penting, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bahwa materi ini tidak kita pada ruang lingkup bagaimana pengangkatan dan mekanismenya, karena Bapak sudah menjadi perangkat desa, tetapi kami akan lebih kepada bagaimana kewajiban kita, bagaimana larangan dan disiplin, termasuk sanksi dan evaluasi terhadap penilaian kinerja Bapak Ibu sekalian. Itu yang paling penting, karena kalau terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian itu akan jadi materi sosialisasi kita di tingkat pada saat masyarakat kita akan mengikuti seleksi terhadap perangkat desa. Jadi kita lebih fokus pada bagaimana kewajiban, larangan dan sanksi disiplin yang akan diberikan oleh pemerintah desa tatkala kita tidak melaksanakan tugas dan fungsi. Oleh karena itu penting, makanya kiranya nanti akan beberapa, termasuk juga bagaimana hari kerja, jam kerja itu akan kita atur sedemikian rupa sehingga tidak jam 12 itu Bapak sudah meninggalkan tempat tanpa ketentuan alasan yang jelas. Dan kami tekankan bahwa kita kalau mengikuti waktu kerja itu 5 hari kerja, maka hari Jumat siang itu kita masuk seperti biasa pada Jumat. Dan ketentuannya kita sudah berikan kelonggaran dari jam 8 sampai jam 4. Ini beberapa hari saya lihat jam 12 sudah tidak ada di tempat dan tidak punya izin dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting untuk bagi kita semua untuk sama-sama kita mentaati ketentuan peraturan yang berlaku. Saya kira itu pengantar dari kami Bapak Ibu sekalian, dan nanti materi lebih lanjut kami akan disampaikan secara panel baik oleh Bapak Kepala Desa maupun oleh saya sendiri. Saya kira itu, terima kasih, dan kami lanjutkan materi sosialisasi dan koordinasi kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa Barbadi. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hormati Bapak Sekretaris Desa Warawali. Saya hormati Pak Kaurkasi Desa Warawali. Yang saya hormati dan banggakan Dani kepala dusun se-Desa Warawali yang alhamdulillah hampir 80% sudah hadir, dan mudah-mudahan yang belum hadir juga segera dihubungi. Atensi kita baik pemerintah desa dan juga perangkat desa yang ada di lingkup Desa Warawali. Beberapa waktu yang lalu dan sebagai acuan kita terkait dengan ada salah satu kepala dusun terutama
yang sebentar lagi atau yang sudah mengundurkan diri. Tentu sebelum munculnya atau terbitnya Perbup 103 ini sudah ada pemberitahuan terkait dengan perangkat desa yang memiliki rangkap jabatan atau memiliki tugas lain di luar perangkat desa, sehingga itu akan menjadi temuan baik dalam proses penggajian dan lain-lain sirtapnya, karena tidak berdampak ke dinas, tetapi kita yang di desa ini akan mendapat sanksi atau resiko apabila itu menjadi temuan baik di inspektorat dan lain-lain. Sehingga pada kesempatan ini saya berharap kepada semua baik perangkat desa atau kaur kasih, lebih-lebih ini kepala dusun yang sudah menjadi bagian dari instansi lain yang terutama yang sudah terdaftar di dalam PTT atau GTT, tak apa namanya, ini harus dipahami saat ini supaya ini tidak menjadi persoalan di internal kita di desa, karena nanti akan dijabarkan di dalam Perbup itu bagaimana perangkat desa itu yang memiliki rangkap jabatan, sehingga apa yang harus kita lakukan, atau kita akan memberikan pilihan salah satu di antara yang diinginkan. Bisa milih masih milih tuna, ande dari kados pilih, ande mak milih dari guru honor, ya guru honor, karena kita juga tidak bisa lagi mensiasati. Mungkin dulu mungkin masih bisa kita tutup mata, tetapi saat ini dengan adanya Perbup 103 ini kita sudah tidak bisa lagi tutup mata. Nah, semua lembaga akan terkoneksi, apalagi sumber pendapatan kita itu yang bersumber dari satu, misalkan APBN. Jangan sampai ini menjadi temuan. Jadi sangat penting saya rasa hari ini, terutama dani-dani kepala dusun, begitu juga perangkat desa yang lain. Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Desa tadi terkait dengan disiplin, tentu juga menjadi evaluasi kinerja kita yang selama ini harus berdasarkan tupoksi masing-masing untuk melaksanakan tugas. Adapun kaur kasih yang memiliki setap, maka setap siapa yang ditugaskan itu adalah kewenangan untuk memberikan masukan atau memberikan saran kepada stafnya, sehingga tidak harus kita sudah di kantor jam 7:30, kadang-kadang nyapu kerja Pak Sekdes niki perangkat salahin deman dateng kan dan mai ida ndek napia silantaran dia naperan evaluasi pelunggur makin ketentuan itu sudah ada, silakan disiplin kita harus kita laksanakan sesuai dengan disiplin kerja, karena ini diatur juga di dalam undang-undang. Begitu juga kepala dusun ini juga bisa nanti terkait dengan disiplin, bagaimana jam kerja dani-dani kepala dusun ini juga harus diatur. Dan saya berharap kepada mungkin Ibu Keuangan ini, bagaimana jam kerja dan absensi itu harus diaturkan sebagai standar kita membayarkan gaji mereka ke depan. Jadi balik lagi saya sangat berharap kepada
semua rekan-rekan perangkat desa yang lain untuk kita tingkatkan lagi kinerja dan disiplin kita di Desa Marabali. Begitu juga kepala dusun. Ini juga menjadi bagian atau masukan penilaian kami apabila di satu dusun itu belum bisa diselesaikan secara pemerintahan, masih ada gejolak yang muncul yang dikarenakan oleh kepala dusun, sehingga tidak salah saya juga memberikan teguran dan memberikan arahan terkait dengan penyelesaian di masing-masing dusun, sehingga harapan kita tidak ada lagi kepala dusun yang tidak matching dengan masyarakatnya, karena itu tugas kepala dusun untuk mengayomi, untuk memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itu arahan dari Bapak Kepala Desa dan pihak perangkat desa. Tapi sekarang materi itu diperlebar lagi menjadi disiplin juga. Sebenarnya pada asasnya manusia ini kan tidak perlu diatur, karena sudah punya pikiran, sudah punya pemahaman yang sama sebenarnya. Tetapi agar dia sama pemikirannya, maka diaturlah dalam bentuk peraturan bupati. Ini yang penting bagi kita semua. Oleh karena itu nanti Perbup 103 ini akan menjadi jawaban yang selama ini dianggap bahwa Perbup 43 itu lebih kepada kepentingan teman-teman perangkat desa. Lalu kemudian hadir Perbup 103 ini mengakomodir kepentingan dari kepala desa. Karena banyak kepala desa ini yang dianggap ketika mau memberhentikan perangkat desa yang tidak sepaham dengan kepala desa, itu tidak bisa memberikan jawaban apa-apa terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh peraturan bupati. Maka lahirlah Perbup 103 ini. Tetapi bukan semata-mata, sekarang sudah secara berimbang antara perangkat desa dan kepala desa. Bagaimana dia mewujudkan visi dan misinya, itu ada di sini. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ruang lingkup pembahasan kita fokus pada yang ketiga ini, pada kewajiban, larangan, disiplin, sanksi, evaluasi, penilaian, pengawasan, dan pembinaan. Jadi itu fokus kita. Tidak pada fokus kita tentang pengangkatan dan pemberhentian. Jangan ada yang berpikir, Pak Kades doang jam 12 langsung ulik. Jangan, itu pimpinan. Terserah, beliau itu punya banyak tugas di luar. Tetapi teman-teman yang ada di sekretariat ini juluan dia oleh itu. Mohon untuk kita sama-sama saling memahami. Ini kewajiban Bapak Ibu sekalian selaku perangkat desa. Mulai dari yang pertama mengucapkan sumpah janji, itu sudah kita laksanakan pada saat kita dilantik, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu kemudian menjaga rahasia desa dan lain sebagainya, menjaga harkat dan martabat desa dan sebagainya. Itu bagian dari kita sumpah janji. Kemudian yang selanjutnya setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Apa bentuk konkret yang ini Bapak Ibu sekalian? Jangan ada pertanyaan pilih Pancasila atau Al-Quran. Nah, itu pertanyaannya yang goblok gitu. Jangan itu yang dibanding-bandingkan, maksud saya Bapak Ibu sekalian. Atau memilih Undang-Undang Dasar dengan Al-Quran. Bukan itu, dalam konteks seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi Pancasila ini sebagai konteks kita terhadap hubungan kita terhadap bernegara. Tetapi Al-Quran itu adalah konteks kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Itu. Jangan dibenturkan yang ini maksud saya. Kalau kita misalnya mendengar di media sosial dan sebagainya memilih Al-Quran atau Pancasila, memilih Undang-Undang Dasar atau misalnya pilih Jokowi atau Nabi Muhammad, itu kan bukan, itu sama artinya dengan kita merendahkan, itu maksud saya. Ya. Masa membandingkan Pancasila dengan Al-Quran? Berarti kita sudah merendahkan Al-Quran itu sebagai pembandingnya.
Nah, itu maksudnya jangan itu yang dibandingkan. Jadi konkretnya adalah ketika kita setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, di samping ada kewajiban, ada hak, ada larangan, ada sanksi juga, ada punishment. Yang pertama adalah merugikan kepentingan umum. Ini kalau secara detail saya jelaskan tidak selesai. Kalau kepentingan umum, banyak kepentingan umum. Misalnya ada jalan desa, ada jalan kabupaten yang di wilayah kita, terutama kados yang rumahnya bersebelahan misalnya dengan jalan desa. Lalu kemudian bapak-bapak menutup jalan itu, atau kepentingan umum tempat ibadah, adalah sebagainya. Ini kan termasuk merugikan kepentingan umum. Kemudian selanjutnya membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu. Nah, misalnya karena misalnya ada warga kita yang di tengah masyarakat kita ada yang NU, ada yang NW, ada yang Yatopa dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita ikut-ikutan, yang NU doang mau kemau, yang NW saja mau kemau. Nah, itu kan bagian dari golongan-golongan tertentu. Atau golongan dari terahnya dia saja misalnya. Dari papuknya ini terus ke bawah, lalu kemudian itu saja yang dapat misalnya bantuan dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari cara-cara yang tidak baik yang dilarang dari perangkat desa. Kemudian selanjutnya menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya. Nanti kami sampaikan ada wewenangnya, ada tugas Bapak Ibu sekalian, ada hak kita dan kewajiban. Kewajiban sudah tadi. Kemudian selanjutnya melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu. Kalau yang diskriminatif ras kita tidak ada di sini, hampir tidak ada. Yang ras itu yang suku, agama dan lain sebagainya. Hampir kita semua sasar. Lalu kemudian kita Islam, sehingga tidak ada yang membeda-bedakan. Kecuali misalnya di dusun Muhajirin yang mungkin ada suku yang lain. Tetapi itu. Kemudian selanjutnya melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Yang mana dimaksudkan meresahkan Bapak Ibu sekalian, ada bapak-bapak kados yang mengikuti aliran-aliran yang tidak sesuai dengan masyarakat sekitar. Maksud saya misalnya, ya bukan kita permasalahkan Wahabi dan lain sebagainya, tetapi ada aliran yang memang dilarang dalam ketentuan di NKRI misalnya. Ada FPI, ada HTI, itu yang sudah dilarang. Termasuk juga yang paham tentang komunisme, itu yang dilarang. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Kemudian larangan selanjutnya menjadi pengurus partai politik. Adakah bapak-bapak ibu yang masih menjadi ketua ranting, menjadi ketua PAC? Harus dinyatakan itu ya. Struktur yang struktur ini yang struktur. Menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang. Nah, ini yang HTI, FPI itu kan sudah dibubarkan, komunis dan lain sebagainya. Sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Merangkap jabatan menjadi ketua dan anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten dan lain sebagainya, termasuk jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan undang-undangan. Saya milih dari perangkat desa merangkap jadi dewa. Dewa DPR. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah dan kepala desa. Ini. Jadi integritas dan independensi itu menjadi hal yang paling tertinggi ketika kita menjadi perangkat desa. Ikut serta yang dimaksudkan, Bapak Ibu sekalian, kampanye pemilihan umum itu menjadi fasilitator. Apakah bapak-bapak perangkat desa boleh hadir pada saat kampanye? Boleh, tidak ada masalah. Dalam rangka kita mendengarkan visi-visi calon itu. Tetapi kalau sudah menggunakan atribut, lalu kemudian menggiring opini massa dan lain sebagainya, itu dalam tanda kutip yang lain. Harus kita pahami bersama dan harus kami sampaikan yang ini. Kemudian selanjutnya memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden dan lain sebagainya, kepala daerah atau kepala desa dengan cara
ikut serta sebagai pelaksana kampanye? Apakah boleh rumah kepala dusun ditempati kampanye dan lain sebagainya? Ya, jelas tidak boleh. Karena itu bukan bagian dari kita memfasilitasi. Apakah boleh di rumah tetangga? Ya boleh, tidak ada masalah. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai dan atau atribut perangkat desa. Kemudian sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan masyarakat atau perangkat desa yang lain. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Memang tapi sepeda motor, marah mau beramai-ramai lalu kampanye terus lalu. Kemudian selanjutnya melanggar sumpah janji jabatan dan meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini sehingga bapak ibu sekalian meninggalkan tempat itu lebih dari 1 kali 24 jam saja harus mendapatkan izin dari pimpinan. Sehingga kalau ada yang keluar daerah dan sebagainya sampaikan ke kami walaupun tidak menggunakan SPPD agar jelas nanti pada saat masyarakat bertanya kenapa saya seperti ini atau misalnya ada orang lain bertanya kemana kardus ini bisa kami pertanggungjawabkan dan bisa kami jawab. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan disiplin. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bapak Ibu sekalian, kita selaku perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala desa menerapkan disiplin perangkat desa. Yang mana ada 3 ruang lingkupnya, bisa kita tambah tapi tidak bisa dikurangi. Yang pertama adalah hari dan jam kerja. Walaupun perkadesnya belum selesai Bapak Ibu sekalian, mumpung kita bersama-sama hari ini, bisakah kita sepakati hari dan jam kerja pagi ini? Bisa. Lunasa, teman-teman yang di sekretariat, kita masuk jam berapa dan pulang jam berapa? Sepakat saja maksud saya. Sadar dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian. Bisa kita sepakati jam 8 kita masuk? Karena kalau ketentuan di kabupaten 7.15 itu sudah di lebih di setengah ban. Jam 8 kita istirahat jam 12. Bisa disepakati? Opa? Kita masuk lagi jam 1 sampai pulangnya jam berapa? Setengah 2. Kalau kita pulang jam 2, hari Sabtu kita masuk seperti biasa. Setengah 3 karena kita masuknya jam 1. Oke, kita setengah 3. Bisa disepakati? Ya. Sepakat. Istirahat pulang. Luar. Teman-teman sekretariat dulu. Jam 12. Kemudian selanjutnya kehadiran dalam rapat atau musyawarah desa, khusus Bapak Kepala Dusun. Sanggupkah kita hadir sesuai dengan ketepatan waktu? Sanggup. Para sakena sanggup, para sakena insyaallah. Namun deh. Tapi dalam konteks kita di kabupaten misalnya ada peraturan daerah, ada peraturan bupati dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada undang-undang, ada peraturan undangan, peraturan presiden dan lain sebagainya. Termasuk juga Perpres 104 yang mengatur Tunah pakaian. ada kita bukan PNS gitu. Iya, lemak. Kembali